UGM sebaiknya tampil tegas menunjukkan mana fakta yang benar. Saya alumni UGM. Tahun berapa, Om? Tahun 1980 saya masuk. Berarti sama-sama dengan Pak Jokowi dong masuk? Ya. Satu angkatan? Ya, kelihatannya memang kalau dari keterangannya beliau masuk tahun 80, berarti kami memang satu angkatan. Jadi karena waktu itu masa kuliahnya tidak mungkin cepat 4 tahun apa 3,5 tahun, jadi kemungkinan yang paling cepat wisudanya setelah 5 tahun ya tahun 85 mestinya wisudanya. Saya dengar Pak Jokowi wisuda tahun 85 ya. 85. Jadi sendiri tahun berapa? Saya sendiri wisuda tahun 86 ya. 86 ya. Jadi 85 86 itu mestinya format ijazahnya sama ya. Boleh Om bisa ditunjukkan ya, ijazahnya? Ya, ini ijazah saya ya. Ini ijazah saya. Oh, ini nomor seri ya? Ini nomor seri. Nomor seri ini ada kode fakultas, ada nomor induk di fakultas, ada singkatan dari fakultas, dan ada tahun lulus ya. Jadi nanti kita buat perbandingan dengan ijazahnya Pak Jokowi ya, soal nomor seri ini. Ya. Soal fontnya ini sama fontnya ya? ini saya yakin sama mestinya sama ya. Dan nama ini memang ditulis tangan ya. Jadi kalau ijazah asli yang keluar di tahun-tahun ini pasti namanya ditulis tangan. Nomor induk di fakultas juga ditulis tangan ya. Lalu ada tanda tangan dekan. Ini saya ini Profesor Dr. Insinyur Prayoto, ada tanda tangan rektor ya. Di tengah ada foto. Berarti sama ya waktu itu rektornya? Rektornya pasti sama. Sama ya? Pasti sama. Berarti kalau gitu format untuk penantangannya juga sama, dan yang perlu kita lihat soal keaslian sini watermark ya. Soal watermark ini yang tidak terlalu kelihatan bahwa ada watermark UGM ini. Dan ini yang di atas ini apa ya? Itu nomor seri ijazahnya, nomor dari cetaknya, format ini, nomor cetaknya ya. Tapi di belakangnya kosong ya. Ya, di belakangnya kosong. Ya sebenarnya ada beberapa dokumen pendukung sehingga kita bisa diwisuda dan dapat ijazah. Misalnya ada surat keterangan bebas pinjaman dari perpustakaan pusat. Itu yang Pak Jokowi ada atau tidak? Saya tidak tahu, mestinya ada. Pasti ada. Jadi itu harusnya dekannya atau ya jurusannya itu pasti punya dokumennya. Jadi kalau memang Gajah Mada mau nunjukkan keasliannya, ya tinggal tunjukkan berbagai hal tadi ya, termasuk dokumen-dokumen pendukungnya. Ya. Berarti tidak hanya ijazah saja ya, menyatakan kesahihan bahwa dia alumni UGM. Berarti ternyata ada dokumen pendukung lainnya gitu. Syarat kelulusan, syarat bahwa boleh diwisuda itu selain tidak ada tunggakan SPP-nya, waktu itu masih sangat murah ya, juga surat bebas peminjaman dari perpustakaan. Ya. Setelah itu baru bisa dikeluarkan ijazah. Baru boleh ada wisuda, dan setelah wisuda ijazah. Ini yang belum muncul di publik ya, bahwa ada persyaratan-persyaratan lain yang diikuti itu untuk mendukung bahwa ijazah ini asli atau tidak, dan ijazah itu dikeluarkan atau sebelum melakukan pelunasan tunggakan. Sebenarnya ada buku induk di fakultas, sebenarnya bisa dicek di situ sih. Ya, banyak sekali dokumen yang seharusnya bisa dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan atau Universitas Gadjah Mada untuk menunjukkan supaya polemik ini berhenti sudahlah. Kita terlalu ribut, energi bangsa terkuras kayak gitu, padahal banyak sekali agenda yang sangat besar yang harus dikerjakan oleh bangsa ini. Jadi sebaiknya UGM tampil secara lebih tegas, lebih terbuka menunjukkan itu. Teman-teman alumni khusus angkatan 80 yang dulu pernah berinteraksi dengan Pak Jokowi dalam lembaga, dalam wadah apa saja, tolong speak up ya. Nyatakanlah ya. Kalau memang tidak ada seperti saya ya belum pernah berinteraksi dengan beliau, ya saya tidak bisa mengatakan bahwa saya pernah bertemu Pak Jokowi di kampus kita waktu itu. Tetapi saya capek melihat polemik ini, capek sekali dan malu sebagai alumnus. Kampus kita adalah kampus besar ya. Penelitian dia pasti akan dibukakan. Makanya saya membuat hashtag tangkap Rismon. Begitu host, sebentar host. Oke, udah Bang. Sebentar seperti itu dulu. Tapi yang lainnya jangan dipotong kalau saya bernarasi lagi ya. Oke, udah selesai Lanjut ya. host. Besok Bang Yuas antri ya. Bentar, saya sambut dulu yang baru masuk. Kang Dodi, Bunda Angela, Assalamualaikum, selamat malam. Ya, waalaikumsalam, selamat malam.
Ya, Kang Dodi ditahan dulu ya. Saya coba ke Bunda Angela dulu. Silakan Bunda Angela. Kayaknya kalau untuk ini nih Bunda Angela ini cocoknya dengan Bunda Suara Perempuan. Cuma tiba-tiba kok ini. Selamat malam ya. Jadi saya agak gerah gitu mendengar kalau dibilang kalau ketika kita mengkritik itu bilang barisan sakit hati lah. Sekarang saya mau bertanya dulu kepada Bapak itu tadi, mengatakan memastikan itu ijazah Pak Jokowi itu asli, emang udah pernah Bapak lihat ya? Tanyain Bang. Nah, jadi kalau silakan aja Bu ngomong nanti kalau Bapak Ibu mau nanya saya akan jawab. Silakan aja dulu ngomong. Oke, makanya saya bilang, apakah Bapak sudah pernah melihat? Yang kedua, kalau memang sudah pernah melihat, yang kedua, Bang Mayuri, sebentar Mayuri. Udah dapat gajian, host. Sebentar dulu, biarkan dulu Bang. Tenang Bang. Jadi saya mendengar juga narasi Ibu suara perempuan tadi itu ya. Nah, jadi saya lihat juga dia terlalu ngotot. Tapi kalau dia sudah pernah melihat dengan secara langsung, dia ngomong kayak gitu koar-koar, ya kan? Mungkin kita masih bisa terima. Tapi kalau dia punya hanya dengar informasi, oh asli. Kita juga mendengar dua informasi, ada yang bilang asli, ada yang bilang palsu. Sekarang bagi saya sebagai rakyat ya, yang saya lihat di sini justru aneh. Menurut saya Pak Jokowi seakan-akan ini sangat senang loh, hobi kali membuat rakyat Indonesia ini berbenturan. Kalau bisa ini rakyat Indonesia ini pecah, berantem satu dengan yang lain. Kayaknya seperti itu wataknya jadinya yang saya lihat. Kalau memang betul-betul dia ingin melihat bangsa kita ini adem, aman, tentram, ayo silakan tangkap semua yang mengatakan itu ijazah palsu. Ini ijazah saya. Ayo tangkap segera. Dia harusnya begitu. Bukan dia main peta umpet gitu loh. Jadi tolonglah. Jadi jangan kalian bilang pembenci. Saya tidak pernah membenci, 2 periode saya pilih Pak Jokowi. Tetapi dalam hal yang tidak benar, saya tetap bilang dia tidak benar. Yang dia benar saya katakan benar. Sebentar, Bunda. Jadi tolong sekarang, kita jadi rakyat itu rakyat yang waras gitu loh. Ya, Bunda, sebentar Jangan Bunda, cinta buta, fanatik buta gitu loh. Ya, Bunda, mohon maaf Makasih, Bunda. Os bertanya, mohon maaf Bunda, sebentar Bunda. Berarti Bunda sekarang udah sadar ya? Atau gimana Bunda sekarang? Masih dia 2 tahun di masa periode dia, tahun kedua saya sudah sadar, host. Saya sudah melihat ada yang nggak beres. Ketika ada isu-isu, saya mulai sadar, mulai ada isu-isu 3 periode itu saya udah nggak suka. Karena menurut saya itu sudah melanggar, sudah tidak sesuai dengan konsep apa kita konstitusi. Berarti Bunda ini berpikirannya dengan secara akal sehat ya Bun ya. Tapi kenapa sih Bun kok ada masih yang lama-lama teman Bunda itu kok masih belum sadar-sadar juga? Makanya saya heran juga. Bisa kok jadi kayak dungu kayak gitu loh. Iya. Berarti sama Bun ya dengan yang di atas Bunda ini ya Bang Yuas itu Bun ya. Ya mudah-mudahan semakin banyak yang sadar lah. Jadi berpikirlah secara logika. Oke, Mbak Angela tadi kan nyentil saya. Kalau Mbak Angela mengatakan itu palsu, dasarnya apa? Tunjukkan nama saya. Saya tidak mengatakan ini palsu atau asli loh. Justru saya pengen berarti Anda itu ambigu. Bukan ambigu. Saya meresponi narasi Bapak tadi karena Bapak menyatakan seakan-akan sudah mengetahui itu asli. Iya. Makanya saya sekarang begini, kenapa saya mengatakan sampai detik ini asli? Karena belum ada yang valid secara hukum di pengadilan mengatakan itu palsu. Lah, Anda memahami kalimat saya. Benar. Itu palsu orangnya. Yang ngantri di bawah sabar ya, lanjut. Benar, belum ada yang menyatakan itu asli. Makanya saya ketika ini kan menjadi abu-abu ya, informasi yang abu-abu. Biarkan aja Kang. Kalau dibilang itu asli, saya gini, kenapa Bambang Tri itu sampai ditangkap, di penjara? Kenapa yang lain itu ditangkap? Itu Bu. Begini, dengar dulu. Itu adalah kena undang-undang ITE. Dengar dulu. Nah, sekarang kita makin dijerat, kita bentar lagi kita nggak bisa dikomal-komal begini juga ngomong. Semua kena tangkap. Kenapa? Karena memang yang begitu-begitu nggak suka mendengarkan suara begini loh. Kalau bisa rakyat mulutnya itu disumpel pakai lakban semua, nggak ada yang ngomong. Ngikut, mau ke jurang pun ngikut.
Bu Angela, Jadi- Bu Angela, betul. tolong Bu, kita bernarasi itu Bu, ya yang betul-betul rasional. Kenapa saya mengatakan sampai detik ini ijazahnya Pak Jokowi asli? Karena belum ada keputusan dari pengadilan yang valid, yang inkrah. Saya tidak Ya, sama aja. mengatakan, Jadi nggak kalau berani ada saya orang yang mengatakan berpikiran palsu. itu palsu juga jangan kalian marahi loh. Saya Karena tidak belum ada marah, pernah- Bu. belum ada Saya pernah tidak marah. satupun yang Cuma Ibu membuktikan. aja kepanasan Bu, dengan sepertinya pernyataan Bang saya Yuas tadi. lapar. Sama juga kalian juga Keluar kepanasan makan. ketika ada orang bilang ijazah itu. Saya Sebutnya. tidak kepanasan, Bu. Kenapa Ibu naik ke atas? Karena Ibu kepanasan dengan narasi saya. Narasi saya benar, Bu. 11.000 Bukan, triliun, kamu benar, Bu. salah. 11.000 Bukan narasi triliun. kamu yang saya dengar Benar. tadi, narasi suara perempuan itu loh. Kamu salah, jangan Loh baper tadi kali, kan Bapak. Ibu mengatakan ini karena narasi saya Ibu naik. Bukan. Ya kan Pertama saya tadi sampai saya- detik ini mengatakan tadi saya bahwa suara ijazahnya perempuan Pak yang Jokowi benar. itu asli. Bu Yuas, bukan. narasi. Bentar, Suara bentar. perempuan, Maaf, tapi ketika Bapak izin nengahin dulu, Bapak host. tegas tadi Bapak itu asli, makanya saya pertanyakan Nagih kepada Bapak. gratis, Abang yang di nagih bawah, ini kan yang gratis, ngantri Bang banyak, Yuas. sabar dulu Lah ya Bang. kan sudah saya jelaskan. Saya kan Bentar. Bentar Kang Dodi. Kang Dodi, supaya Komal ini hidup ya, supaya Komal ini hidup, makanya tadi udah saya jelaskan Bu. Sampai detik ini saya berani mengatakan bahwa 11.000 triliun ijazahnya Pak Jokowi itu asli. Itu perlu Ibu pahami. Silakan aja Bapak mengatakan. Jadi kalau orang bilang pun Bapak bilang 11.000 triliun, orang lain Bang bilang Bodrek, 15.000 sebentar, Bang triliun Bodrek itu ya. palsu ya. Dapat ya saya, Bang. Oke. orang juga berpendapat. Sekarang saya tanya kepada Ibu. Sekarang saya tanya kepada Ibu. Kita ini berbicara dengan objektif, Bu, dengan rasional, Bu. Kenapa kalian mengatakan ijazahnya Pak Jokowi itu palsu? Dasar apa? Kita pasti Sebentar. mengatakan dasarnya dari pengadilan, bukan dari pernyataan Host, Ibu. host. Maaf, saya bantah Bang sebentar. Yuas sendiri gak rasional itu. Saya bantah sebentar. Rasional saya, 11.000 triliun. ya. Rasional Oke. saya. Kan Bang Yuas Satu aja, Bentar, satu aja, bentar, contoh, ya, satu sebentar, aja, Bang bukan Abang. satu aja ya yang saya bilang kan. Tahan ya. Tahan dulu. Ini kebetulan Sebentar. ngantri banyak kali di bawah ini ya ngantri ya. Jangan Andre ya. Bang, Gini. kebetulan sebentar Nah, Bang. aku pengen Saya poin ya, sempat sebetulnya pengen poin ya, Bang. Pak, di sini aku terpaksa turun. Bunda Suara Perempuan saya turunkan, kayaknya Bunda ini udah mulai kabur ini. Tapi nggak apa-apa, Oh, ya, masih saya ada punya pengganti poin, Kermul poin. yang di sebelah kok. Saya turunkan Bunda Perempuan ya. Tapi Nah, begini Bos, nanti host, saya habis ini penonton kan sudah banyak nih host. Kenapa koin saya masih kosong? Itu perlu dipertanyakan juga. Ada kepalsuan di sini. Halo, habis itu uangnya udah keburu Sabar, aku saya berikan pilih satu-satu rumput, dulu. Bang Yuas. Banyak nih. boleh saya ya? Sebentar. Saya poin ya. Jadi gini, kalau Bang Mitra, kalau sebentar saya ya, habis ini suhu turun. ya. Gini. Oke. Untuk permasalahan ijazah ini sebetulnya mikro ya. Mikronya itu memang carut marut semua menikmati ini dan memang dibikin gaduh seperti ini. Kita sebagai Indonesia, warga Indonesia itu jujur aja baik. Nah, memang ini ada orkestrasi Bu Suara Perempuan, setelah itu mungkin apa namanya dan lain sebagainya, ternak-ternak itu istilahnya pembelaan, satunya lagi anu dibikin gaduh gitu. Nah, untuk next 2029 ya sudah, dengan ini kita belajar. Harus istilahnya yang rekam jejak dari ijazah, dari Siap, Waalaikumsalam, Bang. kepintaran dan lain sebagainya. Jangan yang cuma pencitraan seperti ini. Gitu. Alah, itu kan Termasuk bukan ya mohon Bang. maaf, kalaupun Bunda Suara Perempuan, sebetulnya pengen tak pancing tadi, Bunda Suara Perempuan tadi. Kalaupun istilahnya Gibran kalau jelas, ya kan, dia kan sudah menjadi Gibranku tuh, ya itu. Itu nggak apa-apa, tapi kalau belum jelas ya nggak usah dilaku aja, biar nggak laku aja gitu. Karena nanti Jangan gaduh melenceng seperti ini lagi. Pak, jangan melenceng Pak. Fokus ke ijazah aja Pak. Lah ya ijazah ini harus istilahnya the next, ya kan? Kalau ini nggak ketemu nanti dipelihara terus, saya yakin. Kayak Bang Yuas lain yang mendadak mul, mendadak ternak kayak gitu jadi banyak. Kok ini jadinya personal? Saya itu mengatakan bahwa ini klaim. Jangan Gitu personal loh. Jadi begitu non dong. tendensius Apa saja. namanya? Yang penting Saya mau narasi. ya kan? Oh, Ya, kepanasan. sebentar Kang Dodi, Yuas, sebentar. Bang Yuas, Ya. Bang Yuas. Enggak, bukan kepanasan. Anda itu personal menyebut nama saya. Nggak boleh. Kalau Anda mengatakan termul aja.
Jangan Kalau seolah-olah saya untuk mengatakan pembelajaran, Yuas saya terima Permul, kasih nggak sama boleh Bang begitu. Nggak boleh menyebut personal Bang sama Bang Yuas. Ya, nggak boleh Saya ya, terima Bang kasih Budi, sama ya. Bang Yuas. Rupanya dompet Istilahnya Bang Yuas mulai tipis ini. Nggak boleh, nggak boleh. Tidak, 11.000 saya ini triliun dan berbicara lain rasional sebagainya, kawan-kawan. kode-kodenya Coba sudah dengarkan kalimat saya ya, dengarkan kalimat saya. Boleh kalian bantah ya, ini 11.000 triliun Lah ya, pernyataan 11.000 saya ini triliun benar. itu kan Ya, udah bentar itu dulu konsisten Bang lah, nggak Sombi, apa-apa. jangan begitu dong. Sekarang begini ya, Ini kan kesempatan saya Bang Yuas, habis ini saya turun kok. Tadi kan Bang Yuas tinggal udah habis. menunggukan tanggal sini. 24 Itu faktanya Bang Yuas ya, kepanasan. itu akan Bang dilakukan ranahnya ke Makanya kalau saya pengadilan. bicara pasti Bang Yuas malah kepanasan, padahal saya menetralisir. Saya tidak kepanasan, Anda itu Lah, personal, nggak bagus Anda. Kenapa ada nyaut? Satu-satu, Kang Dodi tahan dulu, Kang. Kang Dodi tahan dulu. Kang Dodi. Kalau Ya. Anda tadi mengatakan bahwa Termul silakan saja, Ya, tapi nggak Anda boleh, tadi yang mengatakan penting nama nggak boleh saya. sama personal ya, Nggak boleh seperti personal ya. itu, personal itu. Ya, Bang Jogi. Anda Jadi paham ada nggak pembela-pembela di dalam yang komunikasi? istilahnya- Anda paham nggak cara komunikasi yang baik itu? Kalau nggak paham saya ajarin. Nanti saya kasih kuliah gratis. Saya lebih ke gini Bang, mau itu drama, mau itu apa dan lain sebagainya.